yang bersinar, yang dinyatakan bagi dunia. Telah lahir damai yang sempurna, yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar, yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah. Begitu besar kasih-Nya bagi kita, dan Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan. Begitu besar kasih-Nya bagi kita, yang Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan. Telah lahir damai yang sempurna, yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar, yang dinyatakan bagi dunia. Hai, Shalom. Nama Tuhan, sekali lagi Shalom. Di nama Tuhan pada sore hari ini bersyukur Tuhan berikan kesempatan satu kali lagi untuk kita saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa berkumpul di tempat ini, kita duduk diam, memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan Tuhan beri kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Mari sebelum jauh lagi melangkah dalam hadirat Tuhan, saya persilahkan kepada jemaat sekalian untuk menundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan. Mari mengambil saat teduh sejenak. Amin. Untuk mengawali ibadah kita pada sore hari ini, mari kita naikkan satu pujian. Mari orang saleh. Kita mau sembah dan puji Dia karena Dia Raja di atas segala raja. Mari orang saleh dengan sukacita. Marilah semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari mengangkat suara kita nyanyikan pujian ini. Sama-sama katakan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, segenap tanah surga. Nyanyilah dengan suara yang merdu.
bisa bangkit berdiri. Ya Yesus yang jadi pada hari ini. Ya Yesus yang jadi pada hari ini, kasih-Nya nyatalah di dunia. Karena Ia mengampunkan dosa, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita dengarkan baiknya yang ketiga, ya Yesus yang jadi pada hari ini. Ya Yesus yang jadi pada hari ini, kasih-Nya nyatalah di dunia. Katalah Ia mengampunkan dosa, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Pertolongan kita sore ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Oh
tahta dalam kerajaan surga. Sungguh hati kami melimpah dengan rasa syukur Tuhan. Pada sore hari ini Engkau masih perkenankan kami menikmati nafas yang segar, udara yang segar yang bisa kami hirup dengan lega Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan atas kesehatan yang Engkau berikan pula terhadap orang-orang yang kami kasihi, yang ada di sekeliling kami. Bahkan saudara-saudari seiman kami dapat melihat di kanan, kiri, depan, belakang kami dengan kondisi yang sehat. Kami bersyukur Bapa. Pada sore hari ini pula Tuhan, kami juga bersyukur kami dapat memuji nama Tuhan, kami dapat memuliakan nama Tuhan. Engkau perkenankanlah kami Bapa. Sepekan telah kami jalani hidup ini, banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Maka dari itu Tuhan, sebelum lebih jauh Tuhan Yesus, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau menyucikan dan menguduskan kami, agar kami layak untuk memuji nama-Mu, menyembah dan meninggikan Engkau Bapa. Tuhan, kami serahkan ibadat kami ini Bapa ke dalam tangan Tuhan. Kami merayakan, mengingat bagaimana Tuhan Yesus lahir, datang ke dunia, mengambil rupa sebagai manusia, bukan di tempat yang mewah, melainkan di kandang, tempat yang hina bagi kami semua. Kami percaya Tuhan hadir pada sore hari ini di tempat ini, menjamah dan melawat setiap kami, jemaat-jemaat Tuhan yang hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat dan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama dengan saya, katakan amin. Siap untuk memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Kita akan naikkan satu pujian, adalah terdengar di awan-awan. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Adalah terdengar di awan-awan sebuah nama yang jadi hubungan antara surga dengan segenap bumi, yang manis bagi lenyapkan susah. Kenalkah kau nama ini? Inilah nama juru penebusku. Terdengar di awan-awan, adalah terdengar di awan-awan sebuah nama yang jadi hubungan antara surga dengan segenap bumi, yang manis bagi lenyapkan susah. Kenalkah kau nama ini? Inilah nama juru penebusku. Nama ini sungguh nama Tuhanku. Nama ini sungguh nama Tuhanku, yang datang di dunia mati gantiku. Kasih-Nya besar akan orang dosa, darah-Nya menghapus semua dosa. Kenalkah kau
akan kembali naikkan satu pujian, bersukacitalah. Sekarang ku bersukalah, kesusahanku hilang, diangkat oleh Roh Allah dalam cahaya yang terang. Sukacita, haleluya, Tuhan cinta umatnya. Ku sekarang puji Tuhan, nama Yesus yang indah. Sekarang ku menyanyilah. Sekarang ku menyanyilah, karena untukku besar. Tuhanku Yesus, terimalah pujianku yang benar. Sukacita, haleluya, Tuhan cinta umatnya. Ku sekarang puji selamanya nama Yesus yang indah. Sekarang aku bebaslah. Sekarang aku bebaslah dari susah semua, dan aku tetap bersuka, terpujilah namanya. Sukacita, haleluya, Tuhan cinta umatnya. Ku sekarang puji selamanya nama Yesus yang indah. Sukacita, haleluya, Tuhan cinta umatnya. Ku sekarang puji selamanya nama Yesus yang indah. Sukacita, haleluya, Tuhan cinta umatnya. Ku sekarang puji selamanya nama Yesus yang indah. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Mari kita naikkan satu pujian, oh Tuhanku. Oh Tuhanku, betapa ku terheran merenungkan ciptaan-Mu semua. Ku saksikan wajah semesta alam, tanda kekuasaan-Mu di dunia. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku
Bapa yang telah serahkan anak tunggalnya untuk menanggung hukuman dosaku, tersiksa oleh laknat yang dahsyat. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saudara Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Dan bila nanti ku dipanggil Yesus, kesukaanku teramat besar, karena terkabullah kerinduanku melihat Tuhan alam semesta. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran dari firman-Nya, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dalam hitungan ketiga, mari Bapak Ibu Saudara kita ucapkan bersama-sama. 3, 2, iya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari silakan duduk, saya serahkan kepada hamba-Nya. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami berterima kasih buat karya-Mu yang indah di dalam hidup kami. Engkau telah mengutus anak-Mu di dunia ini untuk menyelamatkan kami, untuk membebaskan kami dari belenggu dosa. Ampuni kami Tuhan, karena terkadang kami tidak sadar, bahkan lupa bersyukur akan karya-Mu yang besar itu dalam hidup kami. Biarlah melalui Natal ini Tuhan, kami benar-benar mengambil satu komitmen bahwa kami akan meninggalkan hidup yang lama. Dan ini hidup kami Tuhan, kami mau diperbaharui oleh Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berbicara melalui hamba-Mu, urapi ya Tuhan. Biar apa yang disampaikan kami dapat mengerti ya Tuhan. Melalui firman-Mu kami bisa berbuah dan kami bisa diubahkan ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami memohon pimpinan Roh Kudus-Mu, memberikan kami penerangan ya Tuhan, agar kami juga tidak salah arah ketika kami menjalani hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini jam pemberitaan firman-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat Natal. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, Injil Matius pasalnya yang kedua, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kita akan membacakan secara bergantian. Saya akan memulai ayatnya ke-9, Bapak Ibu masuk pada ayat yang ke-10. Kita bergantian sampai pada ayatnya yang ke-15. Sudah ditemukan Bapak Ibu? Ayatnya yang ke-9, begini firman Tuhan. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ayat yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Amin untuk sejauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, yang menjadi tema kita pada sore hari ini yaitu orang yang sungguh bijaksana. Sekali lagi tema kita yaitu orang yang sungguh bijaksana. Saudaraku yang terkasih, apakah arti dari bijaksana? Secara umum, bijaksana artinya selalu menggunakan akal budinya, orangnya arif, tajam pikiran, serta pandai, dan berhati-hati apabila ia menghadapi kesulitan. Nah, Tuhan menghendaki agar umatnya memiliki hati yang bijaksana di dalam menjalani hidupnya. Yang menjadi pertanyaannya, orang yang bijaksana seperti apa yang Tuhan kehendaki? Melalui perenungan kita pada sore hari ini, kita akan bersama belajar seperti apakah orang yang bijaksana yang dikehendaki Tuhan. Poin yang pertama, orang yang bijaksana adalah orang yang mencari kebenaran sesuai petunjuk Tuhan. Sekali lagi, orang yang bijaksana adalah orang yang mencari kebenaran sesuai petunjuk Tuhan. Bapak Ibu, jika kita mendapatkan informasi penting dari seseorang, apa yang kita lakukan? Tentunya kita akan mencari kebenaran informasi tersebut. Jikalau kita mencari informasi kepada orang yang salah, tentunya kita merasa dirugikan karena sudah percaya kepada orang yang memberi informasi yang salah. Maka ketika kita mendapatkan sebuah informasi, kita perlu berhati-hati dan mencari informasi tersebut kepada orang yang tepat, sehingga kita
tidak dikecewakan. Demikian juga apa yang dilakukan oleh para Majus pada saat itu, Bapak Ibu. Mereka memiliki semangat yang begitu besar untuk mencari kebenaran tentang kelahiran Yesus Sang Raja. Di dalam mencari informasi itu, di dalam mencari kebenaran itu, mereka menempuh perjalanan dengan memperhatikan petunjuk dari Tuhan, yaitu melalui bintang. Perjalanan yang mereka tempuh saat itu bukanlah perjalanan yang singkat, tetapi perjalanan yang sangat jauh, melelahkan, dan penuh dengan tantangan. Medan yang sangat berat, padang gurun tandus, menempuh perjalanan yang berliku-liku, penuh ancaman. Saat mereka di dalam perjalanan, mereka mengalami kelaparan, mereka kelelahan, sakit, tidur di tempat yang tidak layak, dan lain sebagainya. Namun mereka tidak menyerah hingga mereka tiba pada tujuannya, yaitu berjumpa dengan Yesus. Orang Majus pada saat itu, Bapak Ibu, tidak mengandalkan diri, tidak mengandalkan pengetahuan dan pengalamannya semata, tetapi melalui petunjuk Tuhan. Itulah yang menjadi kunci mereka sampai pada tujuannya. Saudaraku yang terkasih, tanpa petunjuk Tuhan saat itu kepada mereka, mungkin orang Majus tersesat. Melalui petunjuk Tuhan, ada pengharapan, sebuah kepastian di masa depan bagi mereka. Namun berbeda dengan Raja Herodes yang begitu semangat mencari kebenaran tentang kelahiran Yesus Sang Raja. Karena ia takut kehilangan kekuasaannya pada saat itu. Ia mencari informasi juga kepada para imam dan ahli Taurat. Ia menggunakan kedudukannya untuk mencari informasi tentang Yesus. Karena saat itu orang Majus tidak kembali kepada Raja Herodes, keserakahan yang menguasai hidupnya. Akhirnya ia membunuh semua bayi laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun yang ada di Bethlehem. Bapak Ibu, jikalau kita berjalan sesuai petunjuk Tuhan, yakin dan percayalah bahwa kita tidak akan tersesat dan binasa. Jikalau pada saat itu Allah memberikan petunjuk kepada orang Majus untuk mencari kebenaran melalui bintang, maka pada saat ini Tuhan memberikan kepada kita petunjuk untuk mencari kebenaran melalui apa? Melalui firman-Nya. Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Barang siapa yang menjalani hidupnya melalui terang firman Allah, dia tidak akan tersesat dan kehilangan arah tujuan hidupnya yang sesungguhnya, yaitu berjumpa dengan Yesus. Tetapi barang siapa yang menjalani hari-harinya sesuai petunjuk dunia ini, yang mengandalkan kepintarannya, yang mengandalkan kekuasaannya, yang mengandalkan kehebatannya, yakin dan percayalah bahwa dia akan tersesat dan tidak akan bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari lihat dan dengarkan apa yang Tuhan mau dalam diri saudara dan saya. Sehingga di dalam perjalanan hidup kita, kita senantiasa berada di dalam pimpinan Tuhan. Kita tidak tersesat dan kehilangan arah hidup. Orang yang bijaksana adalah orang yang mengikuti akan perintah Tuhan. Amin. Poin yang kedua, Bapak Ibu, orang yang bijaksana adalah orang yang menjadikan Yesus sebagai pusat penyembahannya. Kita bisa melihat di ayat yang ke-11, saya akan bacakan kepada kita. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu yang terkasih, orang Majus ini tidak hanya sekedar mencari kebenaran tentang kelahiran Sang Mesias. Tetapi saat mereka bertemu dengan Yesus, mereka tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada. Mereka sujud menyembah Yesus, bahkan mereka memberikan persembahan yang terbaik kepada Yesus, yaitu emas,
kemenyan, dan mur. Orang Majus ini tidak munafik dalam mencari dan menyembah Yesus seperti Raja Herodes. Para Majus ini adalah orang-orang yang memiliki komitmen yang kuat di dalam menyembah Yesus. Walaupun pada saat itu mereka bertemu dengan Yesus antara harapan atau bayangan dan kenyataan berbanding terbalik. Mungkin pada saat itu yang ada di dalam benak orang Majus, Yesus sang raja itu dipenuhi dengan kemegahan, kemewahan. Dia tinggal di istana yang mewah, berpakaian yang mewah, dan dikelilingi oleh pengawal-pengawal. Bayangan itu yang membuat para Majus datang pertama kali di Yerusalem, di sebuah kota metropolitan dan daerah para elit, pusat pemerintahan Raja Herodes pada saat itu. Kenyataannya Bapak Ibu, Yesus yang lahir, raja yang lahir itu, lahir di Bethlehem Efrata, kota yang terkecil di antara kaum Yehuda. Dia lahir dan tinggal bukan di istana yang megah. Dia lahir di mana? Di kandang. Dia tidak berpakaian mewah, tetapi terbungkus lampin. Palungan menjadi tempat tidurnya. Bahkan kedua orang tuanya adalah orang yang biasa. Kalau diistilahkan pada saat ini, termasuk rakyat jelata, Bapak Ibu. Melihat hal itu, apakah membatalkan niat orang Majus untuk menyembah dan memberikan persembahan kepada Yesus? Tidak, Bapak Ibu. Mereka memiliki hati yang tulus saat menyembah dan memberikan persembahan mereka kepada Yesus. Sangat jauh berbeda dengan Raja Herodes. Di dalam kepura-puraannya, ia begitu semangat di dalam mencari kebenaran tentang kelahiran Yesus. Bahkan dia berkata, jika saya bertemu Yesus, saya akan menyembah dia. Tetapi sesungguhnya jauh di dalam lubuk hatinya, ia memiliki niat hati yang sungguh jahat untuk membunuh Yesus. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, seringkali kita berada di posisi Raja Herodes. Kita memiliki semangat yang pura-pura. Kita rajin ke gereja. Kita ikut perayaan Natal, mengambil bagian di dalam pelayanan, jadi panitia, jadi pengurus. Tetapi semua yang kita lakukan hanyalah kepura-puraan. Mengapa saya mengatakan hal demikian? Karena dosa masih kita lakukan. Masih ada iri hati di dalam diri kita. Kita masih menyimpan dendam kepada sesama. Kita masih angkuh. Kita masih serakah. Kita masih hidup di dalam dosa perzinahan. Kita masih suka selingkuh dan masih banyak dosa lainnya yang kita lakukan. Lebih parahnya lagi Bapak Ibu, jika kita hidup sama seperti para imam dan ahli Taurat. Kita bisa baca di ayatnya yang keempat sampai ayat yang keenam. Saya bacakan kepada kita. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Bapak Ibu yang terkasih, dari sini kita bisa melihat sebenarnya para imam dan ahli Taurat mengetahui kebenaran tentang kelahiran Sang Mesias. Mereka sudah paham akan kebenaran-kebenaran yang ada di kitab suci. Tetapi apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Mereka sama sekali tidak punya inisiatif, mereka tidak ada niat untuk mencari, datang menyembah Yesus, apalagi memberikan persembahan kepada Yesus. Tatkala Bapak Ibu, orang Kristen sering bersikap sama seperti para imam dan ahli Taurat. Sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan.
paham akan perintah-perintah Allah yang ada di Alkitab, tetapi tidak menjadikan Yesus sebagai pusat penyembahannya. Kita lebih menuhankan pekerjaan kita, hawa nafsu kita. Kita tidak lagi tunduk kepada Tuhan, tetapi kita tunduk pada keinginan-keinginan dunia ini. Kita suka semaunya sendiri. Kita sudah merasa hebat. Bahkan kalau kita mau menyembah Tuhan, kita memiliki motivasi yang salah. Sehingga banyak ditemukan saat ini orang Kristen mudah kecewa dengan Tuhan saat apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kita dengan gampangnya mengutuki Tuhan. Tuhan, Engkau tidak adil dalam hidupku. Sadarkah kita bahwa kita melupakan Tuhan? Sadarkah kita bahwa kita menyembah Tuhan dengan cara yang salah? Kita perlu berhati-hati dalam hal ini, Bapak Ibu. Apalagi hamba-hamba Tuhan, termasuk saya. Sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sering bergaul dengan Alkitab, ikut persekutuan di mana-mana, bahkan menjadi pembicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Ini bukan hal yang gampang, Bapak Ibu. Maka mari kita meminta pimpinan dan kekuatan daripada Tuhan, supaya kita dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, melalui Natal ini mari kita berkomitmen menjadikan Yesus yang utama dalam hidup ini, serta memberikan yang terbaik bagi Yesus. Karena kadangkala seperti yang saya katakan tadi, kita lebih mengutamakan hal-hal duniawi daripada memberikan yang terbaik pada Yesus. Melalui firman Tuhan pada saat ini kembali mengingatkan dan mengajarkan kita, orang Majus yang bukan Yahudi, mereka tulus datang menyembah dan memberikan persembahan kepada Yesus. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah diselamatkan? Orang yang bijaksana, Bapak Ibu, adalah dia yang menjadikan Yesus sebagai pusat penyembahan dan yang mempersembahkan hidup seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebab kenapa? Yesus sendiri adalah sumber kebijaksanaan itu. Poin yang ketiga, orang yang bijaksana adalah orang yang hidup di dalam penyertaan Tuhan. Sekali lagi, orang yang bijaksana adalah orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika ada seseorang yang sangat dekat dengan kita dan sangat kita kasihi, misalnya orang tua kita, suami, anak kita, istri kita, pacar kita, atau sahabat kita, tentunya kita tidak menginginkan hal yang buruk terjadi dalam hidupnya. Kita akan berusaha menjaga dan melindungi dia. Kita akan menjadi garda terdepan bagi mereka, apalagi dengan Tuhan. Dia akan melindungi orang-orang yang taat kepada perintahnya, yang menyembah dia dengan tulus, dan yang mau mempersembahkan totalitas hidupnya kepada Allah. Kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidup orang Majus. Kita bisa lihat di ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu, ketika orang Majus hendak kembali ke tempatnya, Tuhan memperingati mereka melalui mimpi. Jangan kembali menjumpai Raja Herodes. Kalau mereka saat itu tidak mengikuti perintah Allah, kemungkinan besar nyawa mereka terancam saat bertemu dengan Herodes. Tetapi karena orang Majus ini adalah orang yang sungguh bijaksana, mereka mengambil keputusan yang tepat, yaitu taat kepada perintah Allah ketimbang taat pada perintahnya Herodes. Saudaraku yang terkasih, ketika mereka mengikuti firman Allah, mereka kembali ke negerinya melewati jalan lain, mereka pun sampai dengan selamat. Kita juga bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidup Maria dan Yusuf. Mulai dari awal Tuhan berfirman kepada mereka,
Mereka tidak pernah komplain kepada Tuhan. Mereka tidak bertanya-tanya, tetapi mereka taat dan melakukan firman Tuhan saat itu. Sehingga di dalam perjalanan hidup mereka, Tuhan senantiasa menyertai mereka. Kita bisa lihat di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15, menceritakan bagaimana Tuhan kembali menyatakan penyertaannya melalui mimpi kepada Yusuf untuk menghindar dari bahaya saat Herodes ingin membunuh bayi itu. Tuhan berkata kepada Yusuf, ambillah bayi itu serta istrimu, bawa pergi ke Mesir. Tinggallah di sana sampai Tuhan berfirman kembali kepadamu. Yusuf pada saat itu tidak banyak ocehan Bapak Ibu. Dia tidak menunda-nunda waktu, tetapi langsung bergegas mengambil anak dan istrinya, pergi lari sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Dan apa yang terjadi? Akhirnya mereka selamat dari ancaman kematian yang direncanakan oleh Raja Herodes. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, Tuhan telah berjanji akan melindungi, memelihara hidup orang yang bersandar kepadanya. Cuma yang menjadi permasalahannya ada di dalam diri kita. Seringkali kita menuntut Tuhan melakukan apa yang kita kehendaki. Dan saat kita berada dalam masalah, kita sering mempertanyakan, di mana keberadaan Tuhan? Di mana penyertaan Tuhan dalam hidupku? Padahal kita tidak sadar, Tuhan sering bahkan selalu menyertai hidup kita. Seringkali Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup ini. Karena Tuhan ingin membentuk kita, ingin memproses kita, ingin menggembleng kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang dewasa dalam iman. Melalui Natal ini Bapak Ibu, mari kita mengambil satu keputusan di hadapan Tuhan, bahwa kita akan menghidupi karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan saat ini. Mari taat kepada Tuhan dan jangan menduakan Tuhan, sehingga di dalam perjalanan hidup ini senantiasa Tuhan menyertai dan melindungi kita. Saudaraku yang terkasih, kebijaksanaan yang sejati tidaklah berasal dari filosofi dan ide manusia. Kebijaksanaan yang sejati berasal daripada Tuhan. Saat orang itu punya hati yang takut akan Tuhan, punya hati yang melekat kepada Tuhan, serta yang melakukan kebenaran firman Tuhan dan mencintai firman Tuhan itu. Bagaimana dengan kita? Maukah kita menjadi orang yang bijaksana sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan? Mari kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk menjalaninya, karena kami mau Tuhan dibentuk oleh Engkau. Kami mau hidup bijaksana dengan mencari kebenaran sesuai petunjuk Tuhan. Kami mau menjadikan Engkau yang utama dalam hidup kami, serta kami mau hidup di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mau menghidupi akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan pujian dari teman-teman. Dari teman-teman grup Sola Fide. Dipersilahkan.
Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy
has come to make you new. This child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sign to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy is born with angels through? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Mary, did you know? Oh, 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 oh. The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will live, the dumb will speak, the praises of the Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nation? Did you know that your baby boy is heaven perfect land? And the sleeping child you're holding, he's the way I Mary, did you know? Selamat petang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan warta jemaat pada hari ini. Ibadah tutup tahun yaitu Sabtu 31 Desember 2022 dan ibadah Minggu 1 Januari 2023 yaitu ibadah pembukaan tahun dilaksanakan pada pukul 17 atau jam 5 sore. Ibadah tersebut akan disertai dengan perjamuan kudus kepada seluruh jemaat dapat mempersiapkan diri. Persembahan hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan dan persembahan untuk pembangunan. Persembahan Natal dapat dimasukkan amplop, diberi kode Natal, lalu dapat dimasukkan dalam kantung persembahan. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Grace dan Saudari Gaby. Sedangkan untuk persembahan pembangunan ada di depan mimbar. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Sebelum persembahan dijalankan, kita membaca firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14. Demikian,
Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau hari ini Engkau masih beri kesempatan kepada kami untuk bisa berbakti kepada Tuhan, sehingga kami beroleh pesan-pesan Tuhan, supaya hidup kami benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tiba saatnya kami mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan. Bawa persembahanku. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali kepada Tuhan mengucap syukur dan terima kasih. Di hari ini, hari tepat memperingati hari kelahiran-Mu di bumi Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami hidup bijaksana, yaitu hidup seturut dengan firman-Mu, seturut dengan pimpinan-Mu, seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan memimpin kami kiranya setiap hari, Roh-Mu yang kudus kiranya mengingatkan hati kami, hidup kami, supaya kami tidak keluar dari kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ada banyak hal yang harus kami kerjakan, kami bereskan, supaya kami beroleh kedamaian di dalam mengerjakannya Tuhan. Ada banyak hal-hal yang sulit yang akan kami lakukan, akan kami kerjakan. Kiranya Tuhan memimpin kami, seperti Engkau memimpin orang Majus menuju ke Bethlehem.
Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tetap memberikan hikmat, bahkan memberikan pencerahan supaya boleh memberikan pelayanan yang benar di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang hari ini tidak bisa hadir dalam ibadah ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu keadaan mereka masing-masing ya Tuhan. Kalau mereka sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Kalau mereka berbeban berat Tuhan, kiranya Tuhan mau membelanya. Kalau mereka banyak masalah, kiranya Tuhan tolong berikan jalan keluar. Kalau anak-anak mengundurkan diri, kiranya Tuhan cegah, mereka adalah milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami juga pada kesempatan hari ini menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia supaya tetap ada di dalam kendali Tuhan. Kau menghindarkan segala macam kekacauan, segala macam kerusuhan, sehingga orang-orang bisa melakukan kehidupannya dengan baik di negeri ini Tuhan. Juga untuk perayaan-perayaan Natal yang ada, kiranya Tuhan tolong supaya perayaan Natal ini boleh mengingatkan banyak orang akan kasih karunia yang Tuhan sediakan yang menyelamatkan setiap orang. Supaya perayaan Natal atau kebaktian Natal yang ada, kiranya Tuhan urapi, Tuhan penuhi dengan kuasa Tuhan, sehingga boleh mengubah setiap orang-orang yang mendengarnya untuk semakin mencari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan cuaca yang Tuhan ciptakan untuk negeri kami. Kami mohon kasih karunia-Mu supaya cuaca yang ada, hujan yang ada, badai yang ada, banjir yang ada tidak merusakkan sendi-sendi kehidupan bangsa kami. Kiranya Tuhan tolong supaya kami tetap eksis, tetap kuat. Kau menolong pemerintah kami di dalam mengerjakan semuanya Tuhan. Terima kasih, banyak hal yang harus kami kerjakan Tuhan. Namun kami percaya Tuhan akan menolong kami. Engkau sudah mengajarkan doa kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk dan doa tutup. Baik,
Mohon perhatian sebentar. Saya perlu memperkenalkan seorang yang sudah kelihatan ada di sini, tetapi saudara tidak tahu siapa orang itu. Mariaman, tolong turun. Silakan. Naik ke atas. Tidak usah pakai itu, nanti di sini saja. Naik. Perkenalkan dirimu, beritahu dari mana kamu, dari sekolah tinggi mana, dan sedang apa di sini. Iya, shalom Bapak Ibu. Iya, suatu kesempatan yang indah yang diberikan pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Mariaman Gea, asal saya dari Nias, dan saya sedang dalam perkuliahan. Saya kuliah di STT Sola Gracia Indonesia yang ada di Surabaya ini, dan sekarang saya udah semester akhir, dan untuk mengakhiri perkuliahan, kami dipraktekkan selama 1 tahun di tempat pelayanan atau di gereja. Dan sekarang itulah tugas saya, mengapa saya ada di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, tunggu sebentar. Karena namanya ini mirip dengan salah seorang dari yang ada di sini, yaitu di sini. Kalau saya panggil Mar, dua-duanya datang. Ya. Yang satu namanya Mariaman, yang satu namanya Mariani ya. Marlina. Satu pakai Mar, dua-duanya pakai Mar. Kalau paling Mar, dua-duanya datang. Jadi supaya tidak sulit buat saya, maka sekarang nama dia bukan lagi pakai Mar, tapi disebut si Aman. Ya, jadi dipanggil Aman, yang di sana boleh dipanggil Mar, tetap. Ya, oke. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati.